Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan wa sahlan. Selamat sore, Ustaz. Ya, sore. Naam, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore, Ustaz. Sore. Oke, kembali lagi bersama kami dalam acara Ngopi Ramadan. Ngobrol perkara iman di bulan Ramadan bersama para asatidz yang ada di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Bagaimana kabarnya Ustaz di hari ke-11 ini? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah Segar. fresh Ustaz, ya di Mudah-mudahan pekan tambah kedua. semangat. Iya, alhamdulillah. Nah, hari ini yang akan membersamai kita adalah Ustadz Syahrir SPSI. Nah, yang akan menyampaikan sebuah tema yang cukup menarik bagi saya, Ustadz. Bagaimana puasa ini kira-kira dapat melatih kecerdasan dan emosi. Nah, kita tahu sendiri ini hari ke-11 ini kira-kira mau masih ke pertengahan gitu, Ustadz, ya. Iya. Pertengahan bulan Ramadan yang itu cobaannya dan ujiannya tuh makin berat. Apa bagaimana, Ustadz, kalau menurut Ustadz pribadi? Iya, orang kan punya pengalaman spiritualnya masing-masing Betul, ya. iya. Ada yang mungkin sudah masalah haus dan lapar itu udah nggak jadi persoalan. Betul. Maka tantangannya adalah dia bagaimana supaya konsisten dalam menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan. Tapi kalau orang yang masih berkutat di sekitar fisik, ya lapar haus itu jadi tantangan. Semakin Oke. hari semakin berat. Oke, baik. Ini menarik yang akan kita bahas pada sore hari ini tentang bagaimana kekuatan fisik atau pengalaman spiritual seseorang dalam menjalankan Ramadan ini. Ya, apakah ada keterkaitan dengan fisiknya, kemudian dengan kecerdasannya, Iya. dengan puasa yang ia jalani. Nah, begitu yang akan kita bahas pada sore hari ini bersama Ustadz Syahrir. Ya, sebelumnya kita bincang dulu, Ustadz. Kira-kira menu favoritnya Ustadz nih ketika berbuka puasa. Apa ya, saya sudah nggak ada yang favorit sih. Pokoknya yang ada saya makan. Ya kalau pilih-pilih nanti banyak kecewanya. Oke, betul. Iya, mau nggak ada. Oke, ini melatih juga ya, melatih Iya. apa istilah bisa dibilang selera juga, Ustadz, ya. Iya, nggak cuma selera. Masalahnya kan kita ini kadang pas takjilan itu kita ngisi. Tuh. Nah kan apa yang disajikan jamaah Oh, nggak bisa betul. milih. Nggak boleh. Mohon maaf, saya nggak suka kurma misalnya. Saya Iya, diabetes, nggak suka gitu, iya, nggak bisa, Ustadz, ya. iya. Menghormati apa pemberian tuan rumah, kita makan walaupun itu Nah sedikit. itu Begitu dia. akhlak Rasulullah Iya. SAW. Baik, teman-teman semua, tetap stay tune bersama kami. Kita sebentar lagi akan membahas mengenai puasa itu melatih emosi dan melatih kecerdasan. Padahal kita tahu ya bahwa ketika seorang puasa itu perutnya merasa lapar, kemudian pikirannya kurang fokus. Hmm. Nah, ini tema yang sangat kontradiktif, Ustaz, ya. Bagaimana seseorang itu bisa menambah kecerdasannya dengan puasa yang dia lakukan. Iya. Oke, kita langsung ke pakarnya aja. Beliau ini karena orang psikologi, ya ini sangat ahli di bidang ini. Baik, silahkan Ustadz Zahril, bagaimana menurut jenengan tentang puasa itu dapat melatih kecerdasan dan emosi. Kepada Ustadz Zahril, SPSI, kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kalau kita melihat ya, Allah itu kalau memberi perintah kepada manusia, umumnya dan pasti perintah itu membawa manfaat. Nah, termasuk perintah kita berpuasa ini. Kita lihat di ujung ayat surat Al-Baqarah ayat 183 di situ Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkannya kita ini berpuasa supaya kita bisa meraih ketakwaan. Nah, kemudian kan muncul pertanyaan, lalu orang yang bertakwa itu seperti apa? Nah, di Al-Quran kita bisa mendapatkan banyak informasi bagaimana Allah menyampaikan informasi tentang karakteristik orang bertakwa itu, kepribadiannya, sifatnya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita mungkin bisa ya, kita buka lagi dalam Al-Baqarah ayat 177. Di situ Allah mengungkapkan banyak sekali ciri-ciri orang yang bertakwa itu.
Antara lain dia beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir. Dia mau memberikan sebagian hartanya yang dia cintai, bukan harta yang sudah nggak kepakai. Ya, ini catatannya seperti itu. Kepada siapa? Kepada orang yang dekat dengan dirinya, kepada ibnu sabil, kepada anak yatim, dan seterusnya. Dan juga orang yang bertakwa itu, kalau kita lihat di ayat ini, dia juga sangat bersabar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari kepribadian orang-orang yang bertakwa seperti apa yang diinformasikan Allah dalam Al-Quran 177, ternyata menjadi orang bertakwa itu orang yang cerdas. Ya. Cerdas di sini mungkin tidak semata-mata cerdas dalam intelektual yang mungkin selalu kita kenal ya, dan populer itu cerdas secara intelektual. Tapi puasa ini juga bisa melatih kita dalam kecerdasan hal-hal lain. Di antaranya ada kecerdasan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, juga kecerdasan interpersonal. Itu semua kecerdasan itu ternyata bisa kita raih kalau kita bersungguh-sungguh dalam berpuasa itu. Nah, nanti saya akan mengungkapkan bagaimana puasa ini kok bisa melatih kita memiliki kecerdasan banyak hal. Nah, saya akan fokus dulu ke kecerdasan emosional ya, supaya kita ini betul-betul bisa nanti melaksanakan ibadah puasa itu sungguh-sungguh gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional itu? Jadi kecerdasan emosional itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, mengontrol emosi dirinya maupun kepada orang lain. Nah, dari seperti ini, di antara isi dari kecerdasan emosional itu adalah kemampuan dia dalam mengontrol dirinya ketika dia sedang dihadapi oleh suasana yang barangkali bisa memancing emosinya. Nah, saya ingin cerita dulu bagaimana Rasulullah itu pun luar biasa diuji oleh Allah kemampuan emosionalnya, kemudian Rasul bisa melakukannya. Ya, kita pernah mungkin mendengar kisah di dalam perang Uhud, ketika itu paman Nabi Hamzah itu dibunuh mati ya, meninggal ya, syuhada. Sebenarnya kalau sekedar mati syahid itu semua kaum muslimin dalam peperangan ingin dan bangga bisa mati syahid dalam peperangan. Cuman yang menjadikan Rasulullah itu marah dan hampir tidak terkendali adalah kematiannya yang tidak wajar. Jadi kalau perang itu kan matinya kenapa? Oh, ditusuk ya sudah, kena lehernya ya sudah. Tapi ini tidak hanya sekedar itu, tubuhnya dirusak. Nah, ini yang menjadikan Rasulullah tidak wajar dan marah Rasulullah. Sehingga kemudian Rasul tuh keluar ucapan, awas besok kalau kita ketemu lagi dalam peperangan, maka akan aku balas kematian pamanku yang satu ini dengan 30 orang. Ternyata ucapan Rasulullah itu nggak diperkenankan oleh Allah, nggak boleh begitu. Iya, boleh kita marah terhadap orang yang kita cintai, tetapi kita harus mampu mengendalikan diri kita. Apa peringatan Allah? Kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 126 di situ ya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Jika kamu mau membalas, hai Muhammad, maka balaslah dengan balasan yang sama. Nah, jadi bukan satu dibalas 30, ya satu yang dibunuh ya balasnya ya satu. Balasnya harus yang sama. Iya, sama. Jadi setimpal. Nah, tetapi jika tidak kamu balas, bisa bersabar kamu, maka kesabaran itu lebih baik bagimu. Nah, di situ Allah memberi derajat yang lebih tinggi. Boleh kita itu membalas, tapi balasnya yang samalah. Umpamanya kita ditempeleng orang,
kok ada peluang kita membalas, balasnya gimana? Balas tempeleng, jangan terus dihajar, diinjak-injak. Nah, itu namanya kita zalim. Tapi kalau kita tidak mau membalas, artinya apa? Kita bersabar, kita tahan emosi kita, ternyata itu lebih baik. Berarti ahsan kita bersabar dibanding kita membalas. Betul. Nah, makanya dikatakan di situ apa yang membuat orang itu bisa menjadi lebih baik. Nah, ini kaitannya dengan orang bertakwa tadi ya. Kita lihat lagi dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, di situ Allah menggambarkan seperti apa orang bertakwa itu. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti apa orang-orang bertakwa itu? Nah, ayatnya berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau berinfak baik ketika dia lapang, punya duit banyak, nah, atau dalam kondisi yang sempit, pas-pasan, atau mungkin dia kekurangan, tapi dia tetap mau berinfak. Itu orang yang bertakwa. Ya, yang kaitannya tadi dengan mengendalikan emosi tadi, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini ada 3 tingkatan orang yang bersabar itu. Dan ini betul-betul orang yang memiliki kecerdasan emosi yang luar biasa. Yang pertama, orang yang bersabar itu al-kadhiminal ghaidha. Dia menahan amarah. Kadhim itu artinya menahan supaya tidak tumpah. Diibaratkan ini gelas diisi air penuh. Nah, kalau seandainya gelas itu diteteskan air setetes saja, dia tumpah. Oh, itu al-kadhim. Nah, maka yang kadhim itu adalah dia menutup rapat. Maka sekecil apapun air kena ke situ lagi tidak akan membuat dia tumpah. Nah, itu namanya kadhim. Jadi berupaya menahankan emosi itu luar biasa. Jengkelnya kita, marahnya ke orang lain, tapi kita tidak mau melampiaskannya. Nah, kalau kita tetap melampiaskan walaupun tidak ke orang itu, tetap tumpah. Contohnya gini, kita jengkel sama teman kita, nggak bisa bales. Lalu pulang ke rumah, banting pintu, duer. Itu namanya sama, kadhim. Ketemu ayam, kita tendang. Lah, sama, itu namanya juga kadhim. Tumpah itu. Jadi yang namanya kadhim tidak begitu. Dia tutup rapat betul, sehingga dia tidak perlu melampiaskan kepada siapapun. Nah, itu tahap 1. Kalau kita bisa seperti itu hebat. Itu udah bagus kata Allah. Tapi itu tingkat kesabaran yang paling bawah. Paling bawah. Nah, kalau mau naik sedikit lagi kata Allah, walafina aninas, memaafkan manusia. Memaafkan itu apa? Afun itu artinya menghapus. Menghapus itu artinya berupaya kita menghilangkan ingatan kita, perasaan kita kalau kita pernah disakiti orang. Nah, ini juga luar biasa, betul, kan? Kita dulu habis diinjek, dihina luar biasa, tahu-tahu kok kita harus menghilangkan peristiwa itu, sehingga kalau ketemu dia seolah-olah dia nggak pernah berbuat salah dengan kita. Itu sulit ya, iya, itu afun namanya. Tapi kalau masih ketemu, sudahlah, jangan diulangi lagi ya. Itu berarti masih ingat, masih ada. Belum afun namanya. Sekalipun kita memaafkan dia dalam artian tidak membalas, tetapi itu belum afun. Artinya apa afun itu? Ketemu dia sama sekali kita tidak akan pernah mengungkit kesalahan yang pernah dia buat kepada kita. Itu afun namanya. Nah, itu tingkatan kedua kalau bisa. Nah, tingkatan yang terakhir itu kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu apa? Kita dizolimi orang, tapi kita membalas dia dengan baik. Kebaikan. Itu ihsan. Jadi kita pernah diejek, dihina, dibully. Ketemu dia, kita bawa es krim mau nggak? Bisa nggak begitu? Itu luar biasa. Itu berat sekali saja kayaknya. Itu muhsin, betul. Nah, itulah yang dikatakan kecerdasan emosi itu seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau emosi ya sudah tumpahkan saja, kalau nggak ditumpahkan nanti kamu malah sakit jiwanya. Enggak, justru yang membuat sakit jiwa kita itu karena dendam yang terus muncul. Kita nggak bisa memukul, tetapi perasaan marah kita masih terus ada. Nah, itu yang membuat kita itu sakit. Tapi kalau kemudian kita berupaya nutup rapat, berupa menghilangkannya,
kemudian kita berupaya membalas dia dengan kebaikan, enggak. Berarti persepsi selama ini yang mengatakan kalau kita nahan amarah tuh malah buat stres. Nah, Itu salah berarti Ustaz ya. iya, yang membuat dia stres itu menahan tapi masih memunculkan pikiran. Itu dia poinnya. Sebenarnya itu yang membuat dia stres. Tapi seandainya dia bilang saya maafkan kamu, terus kita bisa melupakan, nggak ada itu. Jadi nggak ada istilahnya menahan marah kok bisa membuat stres, itu enggak. Nah, cuma lalu kaitannya dengan puasa tadi, kan puasa ini kan Allah latih kita. Bagaimana supaya kita ini tidak makan dari habis subuh sampai maghrib, menahan itu kan. Ya. Menahan itu tidak semata-mata tidak makan, tetapi kadang ada hal-hal yang bisa saja menggoda kita itu, yang terpancing kita ini bisa saja untuk menyicipi sedikit. Contoh yang saya bilang waktu yang rawan itu adalah waktu zuhur. Kita berwudu, itu kan saat puncaknya kita itu haus, lapar, kemudian kita berkumur-kumur. Kira-kira ada nggak setetes dari kumuran kita itu masuk ke tenggorokan kita? Wah, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kita yang tahu. Kok kita tidak melakukan? Nah, di situ dia. Pengendalian emosi kita itu berarti sangat bagus. Itu dilatih oleh Allah selama 1 bulan dengan kita bersungguh-sungguh melakukannya. Masa sih nggak bisa? Kalau selama ini kemudian kita mengatakan tidak bisa, saya melihat kita sendiri yang merusak latihan kita itu. Di mana kita rusaknya? Ketika kita saatnya berbuka, hampir semua hidangan buka itu kita sikat habis. Nah, jebol. Kemampuan kita untuk menahan diri itu tuh jadi jebol. Itu yang menjadikan kita itu jadinya gagal. Iya, kita tidak makan, tidak minum selama 12 jam. Tapi setelah 12 jam itu kita nggak karuan jadi manusia itu. Apa saja dimakan. Habis dengar suara azan maghrib, makan. Salat maghrib, selesai salat maghrib, makan. Lagi. Mau tarawih, selesai salat tarawih, makan. Tadarus, selesai tadarus, makan. Mau tidur, makan lah. Jadi ajang balas dendam ya, Tat. Lah ya itulah, itu di mana terus latihan kita itu untuk menahan dirinya. Disitulah kita itu gagal sebenarnya untuk mengendalikan diri kita itu. Maka tidak heran selama hidup kita berpuasa, nggak kita dapatkan faedah puasa itu dalam mencerdaskan emosi kita. Oke. Nah, baik. Terima kasih Ustaz. Ini menarik ya, ketika ada tadi 3 poin ya dari kesabaran yang di sini kecerdasan emosional yang seorang bisa lakukan ataupun tingkatan kesabaran yang didapati seorang ketika dalam hidupnya dan dikaitkan dengan puasa tadi. Nah, menarik tadi ketika Ustadz bilang ketika orang punya kesalahan dengan kita, maka sebaik-baiknya cara membalasnya adalah dengan memberikan kebaikan. Ya. Kalau dia punya salah sama kita, dia melakukan kesalahan, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang membalasnya dengan kebaikan yang ahsan tadi itu. Ya. Nah, ada pertanyaan Ustadz. Kalau dari Ustadz sendiri, bagaimana cara kita untuk melatih ketika kita puasa? Ya kalau tadi diibaratkan dengan ada makanan banyak terus kita makan jadi ajang buat balas dendam. Kalau dari pribadinya Ustadz nih, gimana tips dan trik bagi Ustadz untuk mungkin ada santri-santri kita juga yang mendengar untuk melatih kesabaran emosional itu? Biasanya para santri ini karena di di pondok biasanya makanannya itu aja. Oh di rumah ini ada dibeliin orang tuanya es campur, ada ini di posting sana sini. Nah, kira-kira menurut Ustadz pribadi bagaimana tips dan triknya melatih itu Ustadz? Iya, jadi memang kalau melatih kesabaran itu tidak bisa dalam waktu singkat ya. Kita memang ada waktu kita itu untuk bisa menjadikan kesabaran itu betul-betul masuk ke dalam diri kita. Yang pertama memang ada semacam pengetahuan dan itu semacam instruksi kita kepada jiwa kita, kepada diri kita. Bahwa saya ini berpuasa dan harus betul-betul menahan betul, tidak hanya makan dan minum, tapi amarah. Makanya kata Rasul, ketika kita terpancing kemarahan kita terhadap seseorang, maka katakanlah pada dirimu, ana shaimun. Nah, jadi semacam mengingatkan, oh iya ya, saya kan puasa, nggak boleh dong gitu. Nah, itu tahapan awal kita untuk selalu menyadarkan diri kita bahwa kita ini berpuasa. Dan berpuasa itu harus menahan diri kita. Nah, kemudian yang kedua, ya kita berupaya untuk semacam makan seperti biasanya saja.
Jadi iya memang lapar, tapi ketika minum kan terus hausnya yang tadi dirasakan kan mulai berkurang. Jadi tidak langsung minum itu sak gelas habis, tambah lagi, sak gelas habis, tambah lagi. Jadi itu yang membuat kita itu jadinya hilang apa ya, semacam tadi latihannya sudah bagus, lalu kita rusak Oh iya, betul. dengan konsumsi-konsumsi itu tadi. Kemudian juga mumpung nggak puasa, lalu berbuat apa saja. Betul. Itu kan juga jadinya nggak karuan juga. Jadi memang itu perlu latihan memang, tetapi juga di dalam melatih itu memang harus dimunculkan kesadaran dalam pikiran dan hati kita kalau kita ini berpuasa, dan mudah-mudahan puasa kita ini betul-betul memberi dampak yang bagus secara psikologis kepada kita. Nah, mudah-mudahan itulah. Cuman yang kadang sering kan yang tidak berefek itu seolah-olah puasa ini tidak puasa gitu. Cuman merubah siklus makannya aja. Dari pagi menjadi subuh, kemudian dari siang pindah ke maghrib, malam dikumpulkan setelah tarawih. Nah, jadi kalau cuma menggeser siklus makan, nah itu yang tidak ada manfaatnya. Ya, jadi cuma sedikit sekali. Apalagi kalau nanti sudah mau masuk Lebaran, lupa lagi sudah. Itu udah kacau sudah ya. Karena sering kali nih, waktu puasa pas lagi lapar-laparnya pulang ngajar atau misalkan pulang dari madrasah, banyak tuh dari belakang ada orang klakson. Titit, orang lagi lapar posisinya pasti bakal orang normal bahasa agak terpancing ya emosinya Sat ya. Nah, ada mungkin pertanyaan satu lagi Sat, terkait memang kecerdasan emosional ini. Nah, dari secara psikologisnya Sat, secara psikologisnya, kira-kira apakah perut yang normal dalam artian tidak berlebihan dalam makanan itu dapat membuat seseorang itu lebih fokus ketika belajar? Nah, mungkin dari pengalaman pribadi Ustadz, seperti apa ketika seseorang itu kadar makanan yang ada di dalam perutnya, asupannya itu normal-normal saja dengan sahurnya tadi itu, dia tidak berlebihan, apakah memang itu bisa menambah fokus dari seorang? Karena kita tahu kata Rasulullah, kalau orang yang kebanyakan makan, kebanyakan tidur dan lain-lain itu adalah penyakit, betul? Nah, gimana Ustadz? Iya, jadi memang begitu. Kalau memang puasa kita ini lebih terpusat atau sering kita itu mengkaitkan dengan lapar dan haus. Jadi ketika muncul rasa lapar sedikit, kita akan mengalami gangguan. Nah, itulah istilahnya menurut Imam Al-Ghazali kalau di buku Ihya Ulumuddinnya itu, tingkatan orang berpuasa yang paling bawah itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Nah, maka ketika lapar dirasa, haus dirasa, dia sudah mulai terganggu. Tapi orang yang sudah kemudian mengatakan lapar haus, iya puasa itu lapar haus, tetapi kita bisa semacam mengalihkan itu kepada aktivitas yang kita lakukan. Pamannya kita ini belajar, fokus kepada belajar. Kita akan lupa kok rasa lapar haus itu. Terasa, tapi kemudian tidak terganggu. Nah, cuman itu, kalau kita masih selalu mengukur atau selalu kita mengatakan puasa itu tidak makan dan minum, itu yang menjadikan sering-sering lalu terganggu. Nah, jadi tipsnya kalau saya, okelah bagi anak-anak yang mungkin usianya masih kecil sampai 12 tahun masihlah terganggu itu. Tapi kalau sudah 12 tahun ke atas, apalagi sudah 30, apalagi 50 tahun, ya janganlah terfokus kepada lapar dan hausnya. Fokus saja kepada kegiatan yang sedang dia alami, dia akan lupa. Sama, anak itu juga begitu. Kalau dia fokus pada bermainnya, lupa kok dia makan, minum, mandi, sholat, kan gitu. Betul. Nah, tapi kalau dia sudah tidak makan, tidak main, dia kembali lagi ingat kalau dia tidak makan, tidak minum, lapar. Kan begitu teriakan di rumahnya itu. Saya pengalaman saya mendidik anak-anak kan gitu. Supaya dia lupa, kita kasih aktivitas. Nanti kalau sudah aktivitasnya selesai, ya dia ingat lagi lapar hausnya itu. Gitu. Nah, itu kan anak ya. Tapi kalau kita orang dewasa kan banyak kegiatan yang kita bisa fokuskan ke situ. Sehingga lapar haus itu bukan menjadi hal yang paling pokok kita dalam apa istilahnya, yang mengganggu kita dalam puasa. Selama kita puasa. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Ini luar biasa ini. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fahrir tentang puasa itu dapat melatih kecerdasan emosional dan
pada intinya sebenarnya puasa itu bukan tentang bagaimana seorang menahan lapar dan haus saja, tapi lebih dari itu. Ya tadi Ustadz Sahril menyampaikan tentang tingkatan-tingkatan kesabaran, bagaimana seorang bisa melatih sabarnya ketika ada orang yang memancing emosinya dengan bilang, "Ana shaimun," saya Iya. sedang berpuasa, saya orang yang berpuasa, maka dalam hati dan pikiran kita itu muncul bahwasannya kita harus bersabar. Mungkin itu teman-teman semua, para musyahid, para musyahidin, orang-orang yang menyaksikan acara ngobrol perkara ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan ini bersama Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Terima kasih Ustadz atas ilmunya, sharing-sharingnya. Semoga berkah puasanya, lancar, insya Allah Amin. sampai kita nanti ketemu dengan hari yang fitri, hari yang suci itu. Iya. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.